Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pernah tak bapak nengok orang mati bawa kartu ATM? Selimut putih pembalut badan, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Oh, follower 7 juta. Wah, awak pun tagak lah kan. Yang kami hormati Al-Mukarram Haji Ustadz kami yang tampil di TV nasional. Wah, kembang hidung pun kembang segadang terongan Mina. Datang malaikat maut, mati. Pejabat-pejabat Riau yang dulu hebat-hebat, mana sekarang? Mati. Ustadz jangan ngomong gitu, Ustadz. Nanti kalau pejabatnya tersinggung, beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya pulang mati. Dulu kami mengajukan proposal, alumni Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar minta bantuan, tolonglah bantu kami Pak, kami di Kairo susah Pak, kasihlah duit Bapak sikit, Bapak kan di Kairo, di Riau banyak duit, di bawah minyak dia teh minyak, di bawah minyak Chevron dia teh minyak jelantah, kasihlah kami Pak, kami perlu rumah di Kairo Pak. Apa kata dia dengan sombongnya? Kami tidak perlu alumni Kairo, kami tak butuh alumni Kairo. Sekarang bolak-balik nelpon, bisa Ustadz datang? Tak mau saya. Ustadz dendam? Enggak, ingin aja sekali. Sekarang kau punya jabatan, sekarang kau punya kekuasaan, sekarang kau punya harta. Tapi ingat, berapa lama? Paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Betul. Setelah itu apa? Stroke, stres, mati sebelah, mati dua-dua. Mati. Binimu pun tak suka menengok biji matamu. Dulu bukan main lagi abang mas, buah hati belayan jiwa. Jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Begitu mati, mata melotot. Datang ke masjid ke surau, Pak Imam tolong datang ke rumah, pejamkan mata suami saya. Datanglah ustadz memejamkan mata. Allahumma rfa' darajatahum al-ghafirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li fulan bin fulan warfa' darajatahum al-ghafirin. Buka balik. Alun mati. Saya cuma ngetes istri saya saja. Kanai. Makanya ibu, kalau nanti bapak nampak mati, jangan percaya. Tes dulu. Iya, dites. Soalnya ada juga sekarang suami-suami pura-pura mati, tiba-tiba pas jam 12 malam dia katakan kena serangan jantung, mati. Bapak pun begitu juga. Banyak juga bapak-bapak yang kena, ditengoknya bininya sudah mati, orang semua sudah tidur, jam 2 malam dilepasnya cincin bininya, lapehnya, kamu udah lawak bini sekali. Pas dilepasnya, bangun istrinya, alun lah dah kesini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan ikan bakar. Ada ikan bakar enak sini dulu kan? Masih ada? Saya nanya aja. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan, yang kau belikan semen, yang kau belikan keramik, itulah yang akan menolong setelah engkau mati dimakan cacing tanah. Betul? Anak-anak akan mengaji. Berapa lantai rencana Bu ya? 2 lantai. Berapa lokal? 4 lokal. Bapak mau ngasih berapa? Selesai acara ini, datangi kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Jamhur LCMA, tanya, Assalamualaikum Ustadz Jamhur. Ya, Ustadz yang ketua panitia kemarin kita Somad kan? Ya, berapa sak semen, berapa batu kerikil, berapa keramik, berapa? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya saya.
Tolonglah, tolong. Apakah Allah itu perlu ditolong? Huwal aziz, Allah maha perkasa. Allah tak perlu pertolongan kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah katakan kun, tegak berdiri. Lalu kenapa kita perlu menolong agama Allah? Bukan menolong Allah, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Mama yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Malam ini kita bertablik akbar, malam ini kita pengajian. Siapa yang mewakafkan tanah Masjid As-Salam, siapa yang mewakafkan keramik As-Salam, maka sampai malam ini, sampai jam 10 kurang 20 ini, pahala tetap mengalir ke makam mereka. Amin. Tagak cek orang apa? Alun mati lah Pak. Yang belum mati maka hidupnya diberikan Allah ketenangan zahir dan pejabat mati, polisi mati, tentara mati, dokter mati, Ustadz banyak balas dendam nih. Yang akan awak bawa mati apa? Kitab saya 3 lemari tinggal, ijazah saya S1 Kairo tinggal, ijazah 2 Maroko tinggal. Saya cuma mau ngasih tahu saya lulusan luar negeri, itu aja. Kadang banyak lo orang sepele mencari awak, sangkonya awak kau Ustadz kaleng-kaleng. Nggak tahunya foto awak, saya lihat sekeren itu, cuma lubang 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti. Sama ibu-ibu tadi saya sudah 20 menit jaga anak-anak perempuan kita Bu. Sama bapak-bapak pula sudah saya sampaikan tentang bayarlah zakat, wakaf, infak dan sodakoh. Tapi sebetulnya bapak-bapak ini banyak diam. Kenapa? Memang dia yang cari duit, tapi dompet tuh ini yang megang. Keluarkan. Bapak ini tadi pergi dari rumah paling 2.000 perak. Ada 2.000 lah, kok banyak-banyak begini lo sekali. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Sekarang saya berhadapan dengan anak-anak muda. Boleh? Mohon izin Bu ya, saya mau berhadapan sama anak-anak muda nih. Mohon izin, mohon maaf. Ada silap, ada salah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, banyak rupanya anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Anak muda terjebak di tubuh orang tua, bagus, mantap, takbir. Yang kita tidak mau, Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Kok bencong kok? LGBT namanya. LGBT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita tidak lagi dirusak dengan bom atom. Anak muda kita tidak lagi dirusak dengan senapan mesin. Anak muda kita dirusak dengan penyakit bernama HIV AIDS. Penyebarannya lewat apa? Jarum suntik. Penyebarannya lewat apa? Kelamin. Ada satu FB, Facebook LGBT homo di Pekanbaru. Inilah yang akan memancing naiknya tsunami melewati Sungai Siak, akan naik ke Pekanbaru. Apakah mau Pekanbaru ini diratakan dengan tanah? Jangan urus-urus kami Ustadz. Yang sakit kami, yang kena kami, yang mati kami. Tsunami kalau datang yang mati bukan kau saja, bencong. Betul. Ustadz ceramah begini berani Ustadz. Ya, apa saya takutkan? Preman panger akan bela saya. Di sini memang ramai Ustadz. Beko pulang ke rumah surang. Itu melalui jalan Arengka 2 banyak lambai-lambai. Ternyata Ustadz Somad tahu juga pos-posnya. Ustadz kok tahu? Ambo kan dulu tausiah di An-Nur subuh Sabtu, subuh Ahad Tuan Guru Dr. Mustafa Umar. Ambo subuh Sabtu dari rumah Panam lewat Arengka 2. Itu mau lambai jam sampai subuh.
Lah jale awak pakai koko, ada lambainya jo. Awak pakai peci, pakai koko buya, kok buya. Usah ada lambainya jo. Ambo kalau mau peturi kan berang ambo mau buka jendela. Ustaz kok. Cuma ambo khawatir waktu berang tuh mati lo mesin. Habis awak dikeroyoknya awak surang. Alhamdulillah malam ini kita semuanya berkumpul dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan akan lahir generasi yang baik-baik. Selamat mereka dari LGBT. Yang kedua, selamat mereka dari narkoba. Narkoba merusak 1,6 ton sabu-sabu. Itu yang tertangkap, dimasukkan dalam tiang listrik, dimasukkan dalam paralon, dimasukkan dalam sendal sepatu, tertangkap oleh anjing herder. Anjing itu pun heran, kalau boleh lah anjing itu ngomong lah anjing. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Selesai acara pengajian saya pun diundang. Ustaz Somad, nanti kita ke rumah ya makan. Itu beda di Pangir tempat lain. Di Pangir makan dulu baru ceramah. Tempat lain ceramah dulu. Maka ceramah awak pun sedih lah. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa pada Allah. Marilah kita bersabar. Di Pangir berapi-api. Nang habis makan. Asam padeh pula kan. Memang amak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur amak. Sehat amak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba sudah merajalela, sabu-sabu, khamar. Ini harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga anak-anak kita nih hancur masa depan mereka. Narkoba hanya berefek 4. Gila, bodoh, mati, penjara. Mana yang Anda pilih? A. Gilo, B. Bonga, C. Penjara, E. Mati. Tidak ada yang enak. Oleh sebab itu mesti kita selamatkan. Badannya sehat, wajahnya sehat, tapi otaknya sudah diambil oleh narkoba. Mereka menyerang kita tidak lagi dengan bom atom, mereka tidak menyerang kita lagi dengan tank, mereka menyerang kita dengan narkoba. Selamatkan, say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Takbir. Nih ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah, anak muda sudah, yang tua-tua nggak perlu diceramahi. Orang tua tak perlu diceramahi. Mereka sudah ke masjid, mereka sudah baca Quran, mereka sudah berzikir. Kalau ada orang tua yang tetap buat dosa, biarkan aja, tak lama lagi hilang tuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ustaz Somad. Saya nih Pak Haji, kalau ceramah biasa saya tanya dulu. Jangan sampai masyarakatnya demam, saya bawa entrostop. Tak nyambung. Apa masalahnya? Masalah anak muda. Ustaz Somad, anak muda sini sudah pengajian bagus-bagus. Terus kenakalan orang tua. Hah? Gimana kenakalan orang tua? Orang tua di kampung ini Pak Ustadz, setelah menakik gotah motong karet, dia jual ke kota. Habis itu dia dugem. Dugem, duduk sambil gemetar. Orang-orang tua itu pagi-pagi motong karet, bawa motor Kap 70, pergi ke kota, jual karet, dapat duit, masuk ke diskotik dugem. Ketika ditanya, kenapa Pak? Masa tua suka-suka, karena masa muda kurang bahagia. Duduklah dia di tempat yang tak baik itu, mabuk, menengok perempuan yang cantik-cantik, menengok anak gadinan cantik, maniti ailiu. Pulang ke rumah mancaliak bini maniti aimatu. Ini orang sudah di pintu kubur, kapan tobatnya? Malaikat sudah mengintai. Kata malaikat maut, ya Allah gimana? Ku cabut nih. Jangan dulu kata Allah. Jangan dulu. Mudah-mudahan setelah tablik akbar kau tobatnya. Biar dulu tablik akbar. Insya Allah. Kalau enggak juga benam kan dia. Maka yang belum juga bertobat, selesai tablik akbar nih tobatlah, tobat. Betul. Kamu kenapa belum tobat? Saya kan anak muda Pak Ustadz. Malaikat kayaknya masih jauh nih Pak Ustadz. Malaikat mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Pergi ke rumah sakit, turun dari lantai atas,
otak sehat, mata sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, kelamin sehat, semua sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan bangga, karena kuasa Allah Ta'ala, nyawamu dalam genggaman Allah. Maka senantiasa engkau merasakan, kalau aku mati malam ini, kalau aku mati. Makanya lagunya jangan lagi lagu-lagu cinta, lagu-lagu mati. Andai ku mati, pokoknya nggak ada mati-matinya lah. Mati, pokoknya nggak ada mati-matinya. Kalau tidak, maka kita akan terus gas terus, tidak ada remnya. Apa remnya? Remnya tak lain tak bukan adalah mengingat mati. Ada orang sebagian nggak mau cerita mati. Kalau istrinya cerita mati, bang, gimana kalau nanti adik mati? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu pesan dari guru Ustadz Mustafa Omar, Ustadz Masyhuri, Ustadz Jamhur, Ustadz Misran di Gontor. Saya baca di buku. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Gimana kalau ajal saya belum sampai Pak Ustadz? Nampak ada keranda lewat, nah ikut. Bapak, sikau sebentar, boleh ikut misalnya. Tak ada guna kau hidup di dunia ini buat semak aja, buat ramai Pekanbaru aja. Kenapa kita masih hidup malam ini? Kenapa kita masih bernyawa malam ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat Abdul Somad hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal. Saya tak perlu ceramahi orang panger, marilah sholat berjamaah ke Masjid As-Salam, marilah ramaikan sholat berjamaah di Masjid As-Salam. Tak perlu. Kenapa? Masjid As-Salam sudah melimpah ruah, sedangkan di luar masjid aja begini ramainya, apalagi dalam masjid. Betul? Coba lihat, ada enggak orang? Siapa yang sholat di rumah? Siapa yang sholat di rumah? Padahal masjid dikeliling masjid, rumah-rumah, sholat di rumah, tidak mau ke masjid. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di rumah, la yantahiyanna, jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah kami alun Pak Ustaz, rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Kalau duit Nabi kini bertambah hotspot titik api di Pekanbaru. Saking banyaknya rumah terbakar karena tidak sholat berjamaah. Hayyalah salah. Letak waang saya duluan lah. Kerja ini tidak akan pernah selesai. Kau pejabat sekarang, sibuk mengurus. Kau punya kekuasaan sekarang, kau kaya sekarang. Memangnya umurmu bisa ditunda? Memangnya umur itu ada isi paket ulang? Tidak ada. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Lagu-lagu ibu-ibu ama-ama zaman dulu bergizi, berkualitas. Hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Kalau minyaknya sudah kering, dia pun akan padam Ada maknanya dalam lagu. Begitu lagu yang dinyanyikan. Ini lagu-lagu sekarang hangat selimut tetangga, cinta satu malam, sepia, tak apa-apa aja. Anak-anak muda, kalian yang punya kreasi, pandai main musik, mainkan musik, lagu-lagu. Tengok Ustadz apa itu yang lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadz mati. Wah, lu kan naik lo. Ambo umroh sama Ustadz dari Sulaiman tahun patang. Pergilah kami ke tempat Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama di Makkah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Hadza Ustadz Abdul Somad. Naam. Iko Ustadz dari Sulaiman. Yo. Ustadz dari Sulaiman hadza mughanni. He is a singer, penyanyi. Oh, tak yallah ghanni.
Silakan nyanyi. Ustaz dari Sulawesi pun nyanyi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Syekh Said bertanya, apa nyanyi kau? Lalu ambo sabi, al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun, al-ulama yamutun, kullu dah, maut kullu, maut. Apa lagu kau mati seorang? Bangkitkanlah lagu bersemangat gitu. Maksudnya Syekh dia mengingatkan supaya yang kaya-kaya ini jangan heboh dengan dunia, yang punya kekuasaan jangan heboh dengan dunia supaya dia ingat mati. Tazkiratan lil maut wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kenapa Ustaz berapi-api malam ini? Mikrofonnya mantap, panitia luar biasa. Ada satu kebahagiaan dari yang disampaikan Ustaz Jamhur tadi. Ada satu kebahagiaan. Apa kata Ustaz Jamhur tadi? Persiapannya hanya seminggu saja. Nan ambo khawatirkan sesudah acara iko orang akan datang mengundang minta seminggu jo. Itu nan ambo camehkan kini. Maka malam ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ini memang malam ini malam saya mau tidur karena balik dari Bandung maunya. Tapi de awak inge surga di bawah tapak kaki ama. Kalau ambo indak kan neraka jahanam sampai ambo. Nah, tapi dari penjelasan kau jaleh kan? Nah, maksudnya jangan minta-minta jaleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini pertemuan silaturahim. Ambo ke Mesir tahun 1998. Kini 2019. Sudah berapa tahun? 21 tahun yang lalu saya ke Mesir. Sampai ambo di Mesir, berjumpalah dengan Ustadz Misran. Sampai di Mesir, jumpa dengan Ustadz Masyhuri. Sampai di Mesir, jumpa dengan Ustadz Jamhur. Dengan Ustadz Mustafa tak jumpa, karena Ustadz Mustafa sudah ke Kuala Lumpur. 2008 pulang kemari. Sekarang 2019 berjumpa lagi kami bersama. Hari ini kami berjumpa, reuni ini sekarang, reuni bersama. Tapi yang namanya ajal, mungkin saya lebih dulu mati. Andai aku mati duluan, maukah Bapak Ibu mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah? Jangan kini. Ini capek banget. Apa yang dicari jadi ustadz tuh Pak Ustadz? Ustadz Somad ceramah ke sana kemari, yang ustadz cari itu apa? Mau cari kaya? Mau jadi orang terkenal? Lah panik jadi orang terkenal kok. Iyo, makan di restoran payah, ke airport payah. Ada orang minta foto. Kalau minta foto sama ama enggak apa, anak-anak gadi pulo. Ustadz gitu. Yang dicari ini apa? Yang dicari cuma satu saudaraku. Bagaimana setelah kita mati ada amal jariah. Selesai acara ini, ibu-ibu yang tak peduli jilbab anaknya, diajarkannya besok anak menutup aurat. Mati Abdul Somad, mengalir ke makam Abdul Somad. Bapak-bapak yang selama ini pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin sampili. Tapi setelah malam ini dia menjadi pemurah, berinfak, bersedekah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Anak-anak muda yang selama ini pacaran, bonceng, setelah pengajian ini datang pacarnya nelpon, yang jadi kita pergi, stop, tak ada lagi pacaran. Sebentar aja, tidak, nanti aku yang bayar. Oke. Aiko pulo. Itulah yang kami inginkan saudaraku. Kami tak ingin apapun dunia ini. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang diinginkan hanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini jumpa dengan Dr. Mustafa, jumpa dengan Dr. Masyhuri, jumpa dengan Pak Ahmad, jumpa dengan Ustadz Misran, jumpa dengan Ustadz Jamhur LCMA, jumpa dengan kami. Pertanyaan kami, anaknya sudah berapa? 10 tahun lagi kami kalau jumpa lagi di sini, pertanyaannya, sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, kanker otak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. 20 tahun lagi kalau jumpa, makam Somad di mana? Tidak kayak jembatan arah ke Kijang Mati atau di mana? Jumpa lagi setelah 40 tahun. Sekarang pakai pempes merek apa?
yang sekarang muda garang. Abdul Somad nih memangnya bisa ceramah nih sampai kapan? Sekarang masih menggelegar. Takbir. Masih kuat. 10 tahun lagi takbir. 10 tahun lagi diundang di sini. Jamaah sekalian, marilah kita mempersiapkan diri menghadap Allah. Suara akan hilang, tenaga akan hilang. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami akan balikkan kejadiannya seperti waktu dia dulu. Dulu waktu lahir kaki menggeletar, sekarang pun dah mulai menggeletar. Dulu waktu lahir mata sejengkal, sekarang kan mulai tak jelas. Udah 42 tahun umur ini udah tak jelas. Saya 42, walaupun nampaknya macam 22. Udah mulai tak jelas. Ini Bu, saya kalau nengok ke sana, ini tak jelas entah mana anak gadis, entah mana nenek-nenek, sama aja semua. Udah tak jelas lagi. Saya mau ngasih tahu, jangan nanti ada yang GR, Ustaz nengok. Enggak, tak ada. Artinya kita ini akan berubah. Yang katanya hebat, yang katanya perkasa, yang katanya angku dan sombong, malam satu nyamuk aja patroli di kamarmu, kau tak bisa tidur kan? Yang katanya hebat, yang katanya kaya, datang nyamuk. Bismika Allahumma ahya wa amut. Satu nyamuk, bahkan ada yang mati karena nyamuk. Betul? Siapa mati karena nyamuk? Namruz yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Harriquhu, ambil kayu bakar, tumpuk api unggun, bakar Ibrahim. Mereka bakar Ibrahim, tapi Ibrahim yang dibakar malah keluar dari api unggun. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan sejuk, wasalaman selamat, ala Ibrahim. Keluar Ibrahim dari api dalam keadaan kedinginan. Itulah yang saya baca dari tadi, maka saya tak kepanasan, terasa sejuk. Makanya nanti kalau ada yang pergi umroh, Ustaz ajarkan doa biar supaya sejuk nanti di Makkah Pak Ustaz. Baca. Ya narukuni pada wassalaman ala Ibrahim, ya narukuni pada wassalaman ala Ibrahim, ya narukun. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin selama di Makkah Madinah, tak terasa panas. Bapak sama dia kemarin pergi umroh, iya. Kata dia tak terasa panas. Memang iya Pak Ustaz. Kenapa? Dia tidur di hotel terus. Ada yang dibakarkan api malah tidak kepanasan. Tapi raja hebat, penguasa, mati bukan karena api, tapi karena ada satu nyamuk berkeliling masuk ke telinganya, mati. Itulah dia nama Raja Namruz. Belum pernah saya jumpa sama orang, saya sudah ceramah dari mulai Sabang sampai Papua, sampai Malaysia, sampai Hong Kong tak jadi, diusir, sampai ke Taiwan, sampai ke Sydney. Belum pernah lagi kenalan sama orang. Kenalan Pak, nama saya Namruz. Yang mana tuh? Itu yang mati masuk nyamuk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Oleh sebab itu malam ini, hai anak-anak muda, tinggalkanlah nama yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ama-ama sudah, bapak-bapak sudah, anak muda sudah. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sekarang penghitungan duit. Cukup tak 2,5 miliar? Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tak baca doa, saya baca Fatihah saja. Kalau ada kesulitan-kesulitan, bertawassullah dengan Al-Fatihah. Sulit mau punya anak, ya Allah berkat kemuliaan Al-Fatihah. Sulit rezeki, dengan kemuliaan Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah. Tapi acara kita belum selesai. Nanti akan ada tuan guru berdoa, aminkan doanya dengan khusyuk. Pengajian itu puncaknya adalah pada doa. Tidak ada gunanya pengajian kalau tidak diamalkan, betul? Mubazir, ngaji, actionnya tak ada.
Maka saya ingin lewat saya besok gedung sudah berdiri. Siap? Mana bisa? Besok. Capek mananya siap? Jangan mau dipancing Ustaz. Saya besok lewat gedung sudah berdiri. Gak bisa Ustaz. Besok kan belum beli batu batanya. Ustaz belum ngasih duit untuk beli semen. Nah, jadi jangan siap-siap aja. Siap. Iya ya. Ini terpukau namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada reklame, ada cetakan, ada sablon, ada macam-macam. Ini tamu undangan, ini semuanya ada usaha-usaha yang malam ini menyumbangkan sound system, menyumbangkan layar, menyumbangkan pentas. Mudah-mudahan dilipatkan Allah taala rezekinya melimpah ruah. Dibukakan Allah segala solusi terhadap permasalahan hidupnya insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Bayangkan kalau toko dari ujung Panger ke ujung tidak memaafkan. Gimana saya mau minta maaf? Sedangkan di Padang Panjang payah Pak Baswo. Apalagi di Padang Mahsyar, betul? Oleh sebab itu maka saya minta maaf. Berapa orang yang dari Ahmad Yani, yang dari Sudirman, malam ini setiap mau lewat, baputa lo awak gara-gara iku. Kantui Ustaz kau. Tapi insya Allah ndak ada. Semuanya sudah baik. Kenapa? Pangeran mengaji, betul? Nah, daerah-daerah lain tuh ikut pangeran aja. Kalau sudah pangeran mengaji, yang lain semuanya akan ikut mengaji insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan ini akan dilanjutkan. Ada tablik akbar berikutnya. Mari kita meriahkan. Apapun pengajiannya, siapapun ustadznya, jangan lupa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 akan hadir ulama besar yang dalam kepalanya kitab kuning, namanya Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Tengok videonya di YouTube. Idrus Romli berdebat sambil tersenyum. Hebat argumentasinya. Tanyakan dia. Menguasai fikih mazhab Syafi'i, menguasai akidah Asy'ari sifat 20, menguasai tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. 9 masjid akan dia datangi. 7-nya di Pekanbaru, 1 di Siak, 1 Islamic Center Bangkinang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ustadz datang, saya kebetulan di Kepri pula. Andai tak di Kepri, saya akan datang mau ngambil ilmu. Jangan pernah merasa kita penuh, terus belajar. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah insyaallah. Tapi dari tadi tak ada yang ngantuk nampak. Kenapa tak mengantuk? Berdiri, cuma mau ngantuk. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do